Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih udah subscribe dan menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, kali ini SLMT TV akan membawakan alur cerita film yang berjudul Maharaja 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Di sebuah perkotaan terlihat seorang remaja tangkas bernama Joti yang mempunyai bakat di dunia olahraga, di mana Joti mempunyai nilai kecil dan tidak pernah paham ketika belajar selain pelajaran olahraga, yang kemudian membuat dirinya selalu dimarahi dan dihukum oleh para guru di kelasnya. Sementara itu Joti telah didukung oleh seorang wanita yang merupakan guru olahraga yang sangat baik, di mana Joti sedang menjalani latihan lari jarak pendek, yang akhirnya Joti mencatat rekor dan berhasil mengalahkan teman-temannya berkat latihannya. Di samping itu Joti hidup bersama ayah yang bernama Maharaja, yang merupakan seorang tukang cukur yang menjalankan salon kecil sebagai pekerjaan sehari-harinya. Namun, Joti harus menjadi seorang anak piatu karena ibunya sudah meninggal setelah kecelakaan beberapa tahun yang lalu. Yang akhirnya Joti tetap bahagia menjalani hidup sederhananya bersama sang ayah tercinta. Sementara itu Joti selalu menceritakan kepada teman-temannya tentang Laksmi. Laksmi adalah tempat sampah yang pernah menyelamatkan nyawa Joti. Di saat itu insiden kecelakaan sebuah mobil truk. Joti sangat menyayangi dan tidak akan pernah melupakan jasanya Laksmi walaupun hanya sekedar kotak sampah besi. Sehingga Joti dan ayahnya selalu merawat Laksmi dengan penuh kasih sayang. Mereka melanjutkan hidup dengan penuh kebahagiaan. Sehari-harinya, ayah Joti dengan penuh semangat melayani pelanggan yang ingin cukur dengan sangat ramah. Sementara itu Joti terus menekuni minat dan hobinya dalam bidang olahraga dan sekolahnya. Suatu waktu, Maharaja dipanggil oleh pihak sekolah karena sekolah akan membahas masalah perkembangan belajar dari Joti. Mereka mengatakan pada Maharaja bahwa Joti memang sangat kurang dalam hal akademisnya. Sekolahnya mengatakan itu dengan nada yang sangat merendahkan. Merasa tak terima dengan pihak sekolah, kemudian ayahnya Joti langsung menentang argumen pihak sekolah. Ayahnya mendukung anaknya itu, apalagi menurutnya semua anak memiliki sebuah keahliannya masing-masing sesuai bakatnya. Hampir terjadi sebuah keributan. Pihak keamanan berhasil menenangkan situasi yang sedang memanas pada saat itu. Di hari yang lain, Maharaja mengantarkan Joti yang akan pergi untuk melaksanakan perkemahan olahraga di luar kota. Sialnya, saat Maharaja tinggal sendirian di rumah, malam harinya ada sekelompok perampok yang berusaha memasuki rumah. Perlawanan dari Maharaja juga percuma. Pasalnya ia tergeletak dan tak berdaya saat akan berusaha melawan para perampok tersebut. Esok harinya, di sebuah showroom mobil, seorang pria bertubuh gempal tiba-tiba memaksa masuk ke dalam showroom tersebut. Diketahui pria itu adalah seorang politisi dengan amarah yang menggebu-gebu. Ia mengincar satu orang pegawai showroom itu. Pegawai itu bernama Dana, seorang mantan narapidana. Mereka memiliki masalah pribadi. Orang di sekitarnya juga tak mampu menghentikan amarah pria tersebut. Tak lama kemudian, datang seorang menggunakan motor yang berusaha menolong pegawai yang diserang. Namun tetap saja, aksi pria itu tak mampu dihentikan. Masalah yang terjadi di showroom itu tidak berhenti sampai di situ. Mereka yang diserang menyimpan dendam yang lebih besar. Mereka menghampiri pria gempal itu yang sedang bersenang-senang di sebuah kafe. Dia langsung menyerangnya dan menyiksanya tanpa ampun. Saat kondisi Maharaja sudah membaik, dia mendatangi kepolisian setempat untuk membuat sebuah laporan terkait peristiwa yang ia alami malam itu. Maharaja mengadu bahwa rumahnya telah dirampok dan mereka mengambil barang kesayangan keluarga. Barang yang dimaksud adalah Laksmi, ya, sebuah kotak sampah yang secara harga sebenarnya tak bernilai. Mendengar laporan yang cukup konyol itu, pihak kepolisian menertawakan Maharaja. Apalagi kotak sampah itu tidak ada barang berharga di dalamnya. Meski demikian, walau dihina, Maharaja tetap dengan pendiriannya, menganggap Maharaja terlalu berlebihan. Polisi kesal dengan argumennya yang keras kepala tersebut, hingga terjadi kekerasan di sana yang dilakukan oleh para polisi. Keadaan di kantor polisi itu sangat rumit.
karena hal tersebut. Di tengah sebuah kericuhan yang terjadi, tanpa diduga ada seekor ular yang menjadi saksi perampokan Maharaja malam itu hadir di kantor polisi. Ular itu sepertinya memang berniat untuk membantu Maharaja. Sebaliknya, kepolisian yang melihat hewan itu langsung pada lari keluar dari kantor. Di sisi lain, Maharaja sudah sangat akrab dengan ular tersebut. Maharaja akhirnya menjanjikan sejumlah uang yang cukup besar agar polisi ingin membantunya. Tanpa pikir panjang, polisi menerima tawaran dari Maharaja. Keesokan harinya, kasus itu mulai diselidiki oleh kepolisian. Satu persatu terduga pelaku mereka datangi rumahnya untuk mencari bukti-bukti. Rumah pertama yang dikunjungi adalah Nafilas. Dia adalah seorang informan yang berusaha diajak kerjasama oleh para polisi itu. Polisi-polisi itu menangani kasus Maharaja hanya menginginkan uang yang dijanjikan. Alhasil terbesit di pikiran mereka untuk memalsukan bukti perampokan tersebut. Bekerja sama dengan Nafilas, berencana untuk membuat duplikat Laksmi untuk membohongi Maharaja. Mereka juga mencari pencuri biasa yang bersedia untuk berpura-pura untuk menjadi perampok. Karena gengsi pencuri-pencuri yang tinggi, sehingga mereka tak ingin dicap sebagai pencuri kotak sampah saja. Tak ada pilihan lain, Nafilas yang diajukan sebagai terdakwa kasus perampokan Maharaja, apalagi Nafilas mempunyai kemampuan akting yang cukup baik. Sehingga mereka yakin Nafilas mampu meyakinkan Maharaja bahwa dirinya adalah pelakunya. Pada tahun 2010, dua orang pria bernama Selvam dan Sabari, mereka merupakan geng perampok pada saat itu, merampok rumah seorang wanita. Tak hanya merampok, mereka juga memperkaos dan membunuhnya. Saat itu Selvam tinggal di rumah bersama anak dan juga istrinya. Dalam keluarganya, Selvam itu sangat baik. Selvam juga begitu dekat dengan buah hatinya dan sangat menyayanginya. Dia juga menghadiahkan anaknya yang masih kecil itu sebuah kalung yang ia dapatkan dari hasil rampokannya. Meski demikian, kejahatannya tak bisa dibantah. Selvam melakukan ini tak lepas dari keluarganya. Dia ingin membahagiakan keluarganya dengan memberikan barang-barang mewah, apalagi kepada buah hati tercintanya. Keesokan harinya, Selvam yang tengah sibuk bekerja ia ditelepon oleh istri. Istri meminta agar Selvam menemaninya membelikan kalung untuk buah hatinya. Kalung itu mereka rencanakan sebagai hadiah ulang tahun untuk putri tercintanya dalam waktu dekat. Tanpa mikir panjang, Selvam langsung meninggalkan pekerjaannya dan pergi bersama keluarga. Sesuai yang direncanakan, Selvam akan mengadakan sebuah pesta ulang tahun anak tercintanya. Semuanya telah dipersiapkan. Mereka sudah menyebarkan undangan kepada para tetangga. Rumahnya juga sudah didekorasi dan dia sudah membelikan kalung yang diinginkan oleh anaknya tersebut. Saat akan menjelang hari H, Selvam kemudian membelikan segala kebutuhan masakan itu ke pasar. Setelah dari pasar, dia pergi ke salon untuk mencukur brewoknya. Tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari Sabari, yaitu teman rampokannya di malam itu. Sabari yang mendapatkan koran berisi kejahatannya itu langsung memberitahu Selvam bahwa polisi telah mengidentifikasi kasus mereka. Media juga telah mengangkat kejahatan ke koran-koran. Walau tak disebut nama pelakunya, tapi mereka tetap ketakutan karena dalam waktu cepat kejahatannya akan terungkap. Semua kejahatan yang disembunyikan pasti akan tercium juga. Sial bagi mereka karena saat mereka teleponan, Maharaja mendengar semua percakapannya. Walau Maharaja bertingkah layak biasanya dan seperti tidak tahu apa-apa, Selvam tetap khawatir kejahatannya akan dibuka oleh Maharaja. Selvam kemudian memberitahu Sabari terkait hal tersebut. Mereka sama-sama kelihatan panik saat sedang sibuk membahas hal ini. Istri Selvam mengadu kalungnya hilang. Selvam teringat kemungkinan kalungnya tertinggal di salon tempatnya tadi ia cukur. Tanpa pikir panjang, ia bersama Sabari langsung bergegas untuk datang ke salon itu lagi. Di sisi lain, Maharaja kebingungan karena dia menemukan kalung wadah berisi kalung perhiasan yang sangat mahal itu. Orang pertama yang terbesit dalam benaknya adalah Selvam. Apalagi dia barusan teleponan dan membahas tentang perampokan. Bisa jadi ini adalah barang rampokan Selvam. Tanpa pikir panjang, dia langsung menelpon polisi dan melaporkan kejadian ini. Polisi bergegas datang ke salonnya Maharaja. Saat Selvam keluar rumah, tiba-tiba polisi bersama Maharaja datang menangkap mereka. Istri Selvam langsung histeris melihat kondisi ini. Dia memang tidak mengetahui apa-apa yang dilakukan oleh Selvam. Selvam selama ini tak pernah cerita tentang itu. Selvam saat ini tak mampu berbuat banyak, apalagi kondisinya kini sudah terpojok. Dia hanya bisa diam membeku
Berbeda dengan Sabari, dia berusaha melawan. Dia mengambil pistol dari motornya dan menembak ke polisi, bahwa polisi ini dianggap sangat membahayakan. Polisi yang mengetahui kondisi ini langsung menembak balik untuk melumpuhkan Sabari. Namun peluru itu menyasar pada dadanya Sabari yang membuat Sabari kehilangan nyawa detik itu juga. Pesta ulang tahun yang diimpi-impikan kini menyisakan tangisan dan sebuah kenangan. Selvam ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Hal itu membuat Selvam menaruh dendam yang besar pada Maharaja. Kisah berlanjut dalam hitungan hari. Jyoti akan pulang dari kemahnya. Hal itu membuat Maharaja semakin gencar mendesak kepolisian agar mereka cepat menemukan Laksmi. Berbekal foto yang diberikan oleh Maharaja, polisi terus mendatangi toko-toko untuk mencari pengrajin yang bisa melakukan duplikatnya. Banyak toko mereka kunjungi, meski sudah kelimpungan ke sana kesini. Tak ada satupun yang bisa melakukan duplikat kotak sampah tersebut. Maharaja kini tidak bekerja di bar lagi. Ia menyambung hidupnya sebagai buruh demi memenuhi kebutuhan dan keinginan sang anak. Setelah selesai bekerja, ia rutin mendatangi kantor polisi untuk menanyakan perkembangan kasusnya. Dia hari itu tengah duduk di ruang tunggu. Tiba-tiba ada seseorang yang kemudian duduk di sebelahnya dan membawa foto Dana. Ia tak sengaja melihat foto itu. Tampak terkejut, Maharaja langsung teringat peristiwa di kafe itu. Sebenarnya, Maharaja ada di kafe itu. Dia habis menemui politisi tersebut tepat saat dia ingin pergi. Dana datang dengan penuh amarahnya. Dia membabi buta politisi itu hingga tak berdaya. Dana lalu pergi. Maharaja yang melihat kejadian itu langsung naik pitam. Pasalnya yang dibunuh itu adalah temannya juga. Tanpa pikir panjang, Maharaja kemudian mengikutinya. Menyadari bahwa Maharaja mengikutinya, dia langsung menelpon anak buahnya untuk standby. Jebakan mereka berhasil. Di base campnya, mereka menyiksa Maharaja. Bahkan, Maharaja hampir akan dipenggal. Namun untungnya, Maharaja sangat cerdas dan bisa melawan mereka. Dia berbalik menyerang para penjahat itu berbekal pisau yang dibawanya. Hingga akhirnya semua anak buah Dana berhasil dihabisi, menyisakan dirinya dan juga Dana. Akhirnya terjadilah sebuah perkelahian 1 lawan 1 antara mereka. Pertarungan yang cukup sengit. Pada akhirnya Dana tak berdaya terdesak di sana. Selangkah lagi Maharaja bisa membunuhnya. Namun Dana berhasil menyerang balik Maharaja dan menujah tepat pada kakinya. Dana mencoba untuk kabur. Namun Maharaja kali ini berhasil memenggal kepala Dana hingga dia kemudian tewas. Ternyata orang yang memegang foto Dana itu adalah anak buah politisi tersebut. Esok harinya pagi-pagi sekali Maharaja datang lagi ke kantor polisi. Seperti sudah menjadi rumah keduanya si Maharaja. Hanya demi Laksmi. Dia terus menanyakan kelanjutan kasusnya. Sementara polisi sudah menemukan toko yang bersedia membuatkan duplikatnya Laksmi. Mereka mulai mengerjakannya saja. Saat ini Jyoti sudah selesai dari camp olahraganya. Dia langsung mengabari ayahnya bahwa dia sedang dalam perjalanan pulang, sambil menagih sepatu yang dijanjikan ayahnya. Laksmi juga kini masih dalam proses pembuatan. Hingga akhirnya Jyoti bersama rombongan sampai di rumah masing-masing. Jyoti masuk ke dalam rumah, dia tak menemukan ayahnya di sana. Maharaja saat ini sedang sibuk mengurusi Laksmi dan membeli sepatu yang diinginkan oleh Jyoti. Hingga bencana datang bagi Maharaja dan juga Jyoti. Selvam yang sangat dendam setelah beberapa tahun lalu dirinya ditangkap polisi karena ulah Maharaja. Kemudian datang membalaskan dendamnya. Ia bersama 2 orang temannya menyerbu rumah Maharaja. Namun dia hanya menemukan anaknya saja, yaitu si Jyoti. Niat awalnya hanya ingin membunuh Maharaja. Mereka malah memperkaos sang anak Maharaja, yaitu si Jyoti. Walaupun Selvam saat itu tidak ikut memperkaosnya, tapi dia adalah otak kejahatan ini semua. Jyoti yang tidak bisa berbuat apa-apa, dia tak berdaya, hanya berharap pertolongan dari sang ayah tercinta. Setelah memperkaos Jyoti, mereka langsung pergi. Maharaja kini telah mendapatkan sepatunya. Dengan gembira ia tak sabar menunjukkan bawaannya pada Jyoti. Tapi betapa kagetnya, si Jyoti ini sudah terkapar tak berdaya dengan berlumuran darah di tubuhnya dan juga wajahnya. Tanpa pikir panjang, dia langsung membawa Jyoti ke rumah sakit terdekat. Dengan perasaan sedih dan sangat menyesal, Maharaja sangat marah pada dirinya sendiri. Andai saja jika dia berada di rumah tepat pada waktunya, pasti Jyoti akan aman bersama dirinya. Setelah diperiksa oleh dokter dan dirawat cukup lama, Jyoti akhirnya sadar meski dalam keadaan yang masih belum stabil. Kemudian memberitahu ciri-ciri orang yang memperkaos dirinya.
Dia juga berpesan pada sang ayah untuk mencari pelakunya. Itulah sebenarnya yang terjadi. Perampokan yang dilaporkan oleh Maharaja sebenarnya adalah akal-akalan dirinya untuk mengetahui siapa pelaku sebenarnya. Laksmi aman bersama dirinya dan juga Jyoti. Pada hari itu sama sekali tidak terjadi perampokan, hanya pembalasan dendam oleh Selvam kepada Maharaja karena masalah mereka di masa lalu. Hari itu berlalu. Awalnya Nafaila tampak bingung dan ragu untuk menjadi terdakwa. Namun Inspektur Farada dan rekan-rekan perwira Perumalsa dan Konzada bermalam di tempat mereka agar besok mudah ke tempatnya Maharaja. Akhirnya Nafaila berhasil dibujuk. Keesokan harinya kepolisian bersama Nafaila datang dengan membawa Laksmi yang sudah diduplikat dan menyerahkan Laksmi pada Maharaja. Sesuai rencana, Nafaila diajukan sebagai terdakwa dalam kasus tersebut. Di situ dia menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi dalam rumah itu. Anehnya, Nafaila begitu paham tentang kejadian yang terjadi. Kemudian membuat Maharaja bingung untuk memastikan. Kemudian dia mengecek bagian punggung dari Nafaila sesuai dengan ciri-ciri yang diungkapkan oleh Jyoti. Kecurigaannya semakin memuncak. Maharaja menginterogasi langsung Nafaila. Terlihat dia sangat gugup menjawab pertanyaan Maharaja. Hal itu semakin membuat Maharaja yakin. Emosinya semakin tak terkendali. Bukti yang didapatkan sudah cukup. Kepolisian menyerahkan kelanjutan hukuman kepada Maharaja. Mereka membebaskan Maharaja untuk melakukan apa yang dia inginkan. Maharaja langsung menghabisi Nafaila detik itu juga tanpa ampun dengan menggunakan sebilah pisau daging. Meski sempat memberontak dan berusaha kabur, namun nihil hasilnya bagi Nafaila. Dia terpojok dan kepalanya dipenggal oleh Maharaja. Setelah kejadian itu dengan Nafaila, bukti-bukti baru yang menguak kebenaran mulai terungkap. Para pelaku perlahan mampu diidentifikasi keberadaannya. Maharaja menemukan bukti bahwa Selvam adalah otak di balik ini semua. Maharaja langsung mendatangi tempat bangunan yang merupakan tempat Selvam bekerja. Dia menyerang semua anak buah Selvam di sana, hingga akhirnya Selvam menampakkan batang hidungnya. Saat mereka bertatap muka dan berkelahi, tergambar jelas dua orang yang sama-sama menyimpan dendamnya masing-masing. Selvam yang sangat dendam karena dirinya dipenjara oleh Maharaja, sementara Maharaja yang sangat dendam karena buah hatinya yang diperkaos oleh kawanan biadab tersebut. Pertarungan yang cukup berimbang terjadi. Pada awalnya, Maharaja selalu terdesak. Namun, ia tak menyerah begitu saja. Ia berhasil membalikan keadaan. Hingga pada akhirnya, Selvam berhasil dilumpuhkan melalui perjuangan yang sangat keras oleh Maharaja. Jyoti yang dibawa oleh gurunya tiba-tiba datang ke lokasi pertarungan tersebut. Kehadiran dia awalnya ditolak oleh Maharaja. Namun Jyoti memohon untuk berbicara sebentar pada Selvam. Akhirnya sang ayah memperbolehkannya. Jyoti sebenarnya ingin melampiaskan amarahnya dengan menegur dan menanyakan perihal apa yang sudah dilakukannya. Namun saat mereka berbincang, Selvam terfokus pada kalung yang dikenakan oleh Jyoti pada saat itu. Itu adalah kalung pemberiannya sebagai hadiah ulang tahun itu. Melihat itu, Selvam langsung terdiam dan termenung. Ditambah lagi luka bakar yang ada di tubuh Jyoti semakin memastikan bahwa itu adalah amu. Dia tidak tahu apa yang telah diperbuatnya. Dia begitu menyesal. Selvam menyadari bahwa dia tanpa sadar telah mengatur pemerkosaan dan penyerangan fisik terhadap putrinya sendiri. Terungkap bahwa Jyoti adalah amu yang merupakan anak sematawayangnya Selvam. Dia diadopsi oleh Maharaja saat dia dipenjara. Kalung itu sebagai buktinya. Selvam sangat menyesali perbuatannya. Pada akhirnya, Selvam yang diselubungi rasa bersalahnya bunuh diri, lompat dari lantai tertinggi di gedung tersebut. Kini terungkap bahwa tak lama setelah penangkapan Selvam, Maharaja, istri dan putrinya datang ke rumah Selvam untuk mengembalikan set perhiasan tersebut. Tak lama kemudian, ketika Maharaja pergi untuk membelikan amu hadiah, sebuah truk menabrak rumah Selvam, membunuh semua orang kecuali amu, yang kemudian diselamatkan oleh Laksmi. Setelah itu Maharaja mengadopsi anak Selvam itu sebagai anaknya sendiri dan memberi nama sebagai Jyoti. Dan film pun selesai. Baiklah sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul Maharaja 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.